Omong-omong, ras manusia tingkat tinggi sudah pasti ada dalam pikiran. Pikirkanlah, bukankah Patriark telah bekerja cukup keras, tetapi mereka bahkan tidak memiliki setidaknya kekuatan untuk menjaga wilayah tersebut. Mereka harus pergi ke utara untuk meminta bantuan. Canggung. Itu hanya malu pada Patriark. Qin Yichen melihat ini dan berkata lagi, ada, King Senior. Anda penatua. Saya mendengar Yuan Ba mengatakan bahwa sebelum Anda dan Liang Chen mengirim kembali sumber daya, Anda semua mengutamakan disiplin Seng Tianfu, dan bahkan kembali diam-diam memberi Anda sumber daya kepada generasi muda Anda. Begitu ucapan ini keluar, kulit Gong Keking sedikit berubah. Tampaknya Qin Yichen benar, tetapi yang terakhir tidak bermaksud menyalahkan sama sekali. Sebaliknya dia menunjukkan rasa hormat dalam nada bicaranya. Yichen tahu bahwa semua lansia adalah agar suku kita menjadi lebih sejahtera. Namun, di masa depan, dalam hal sumber daya, Anda harus memenangkan kultivasi. Pada akhirnya, Anda adalah panutan dari keturunan keluarga saya yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal sumber daya, Qin Yichen sama sekali tidak khawatir, dan dia mengatakan harta yang dibutuhkan di bawah Dao abadi, dan belum lagi berapa banyak kristal peri yang dapat diubah. Sekte abadi lainnya bahkan mungkin memberinya bantuan. Patriark yakinlah bahwa meskipun tulang tua kita lebih tua, bakat bawaan tidak buruk. Anda hanya menunggu dan melihat. Qin Yichen tidak meragukan potensi publik dan publik. Lagi pula, para eksekutif tingkat tinggi ini telah mengikuti jalan bergelombang dari Tuan Istana Lama, dan mereka telah dibunuh demi ras manusianya. Segera setelah itu, Qin Yichen kembali berkata, hal kedua adalah bahwa orang-orang kita sekarang memiliki 2,1 juta jiwa, 10.000 bunga berdebat, dan bakat berlimpah. Setelah beberapa waktu, saya secara pribadi akan memilih sekelompok balok dan melatih mereka untuk mempersiapkan kebangkitan rakyat saya. Begitu kalimat ini keluar, saya melihat Great Elder sedikit mengerutkan kening. Patriark, Patua tahu bahwa Anda telah bekerja keras untuk urusan keluarga. Tetapi biarkan kami mengurus masalah ini. Ya, jika Patriark merasa ada yang salah dengan pemilihan tes Seng Tianfu hari ini, saya akan segera memperbaikinya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak mempertanyakan kriteria pemilihan Seng Tianfu, dan juga mengakui bahwa setiap orang di Seng Tianfu adalah pilar terbaik dari ras manusianya. Namun, apa yang Gong Keking dan yang lainnya tidak tahu adalah bahwa kehidupan Qin Yichen sebelumnya telah menyaksikan perbuatan jenius dalam keluarganya sepanjang jalan. Surga dan pilihan Tuhan dari dua dewa dan Wus, di kehidupan Qin Yichen sebelumnya, adalah pilar ras manusia. Tetapi sekarang, beberapa orang sudah mulai menunjukkan kekuatannya di surga suci. Beberapa masih di tanah suci budidaya tertutup, beberapa bahkan terkenal pertunjukan. Qin Yichen memutuskan untuk menemukan mereka secara langsung, tetapi dia tidak dapat menjelaskan hal ini kepada publik dan yang lainnya. Ayo pergi, Tetua Agung. Kamu juga akan membuat daftar. Rencana saya untuk masa depan harus gratis untuk sementara waktu. Lihat saja keluarga dan gunung saya, dan saya akan memilih beberapa bibit yang bagus. Ya, arahan umum telah diselesaikan, dan sisanya hanya diperlukan untuk pengoperasian Seng Tianfu. Kemudian Qin Yichen bangkit dan berkata, Liang Chen, bersiaplah. Aku akan memanggil saudara-saudara. Belum terlambat, ayo kembali ke sini. Kali ini, karena saya tahu Qin Yichen akan segera kembali, jadi angin dan salju tidak terlalu enggan. Tetapi sebelum pergi, saya tetap memberitahu 1000 untuk berhati-hati agar tidak mendapat kabar buruk seperti kemarin. Dalam hal ini, Qin Yichen mengingat hatinya dan segera berubah menjadi streamer dan melejit. Bos, saya merasa, Anda telah berubah. Dengan Qin Yichen secara pribadi mendukung berkat kekuatan abadi, Ye Liangchen hanya merasa bahwa kecepatan terbang ini jauh lebih cepat daripada Bloodpond dan yang lainnya. Dan dalam sekejap mata, Seng Tianfu telah menyusut menjadi titik hitam yang terlihat. Bergegas keluar dari awan dan berenang di dunia, Qin Yichen mendengar ini tidak bisa membantu tetapi berbalik dan tertawa. Di mana itu berubah? Ye Liangchen mengerutkan bibirnya. Untuk beberapa alasan, dia hanya merasa bahwa setelah bos kembali kali ini, apakah dia berbicara atau melakukan sesuatu, dia lebih dewasa dan sempurna dari sebelumnya. Tapi bagaimana mendeskripsikannya secara spesifik, Ye Liangchen agak malu. Pada akhirnya, dia harus menyeringai. Tidak ada, jadilah lebih tampan. Hahaha, kalian. Saatnya menurunkan berat badan. Itu bagus, tapi ditutupi oleh lemak ini. Namaku tajam dan tertutup. Ngomong-ngomong, bisakah Martial Dao Realm naik dan mengubah bentuknya sesuka hati? Kenapa aku tidak menggunakan kekuatan abadi saja untuk membuatmu gemuk? Tidak. Hanya Ye Liangchen sendiri yang bisa menaklukkan tubuh gendutku. Kecepatan Qin Yichen sama sekali tidak sebanding dengan Sui Qitian. Ketika orang-orang kembali ke Heavenly Abyss City, meskipun tembok yang rusak sudah diperbaiki, mereka masih berantakan. Dan sepertinya ada darah di udara. Sui Qitian memandang orang-orang di kota yang sedang memperbaiki, dan dia diam-diam terkejut, tak terbayangkan langit keruh bumi gelap yang mereka lawan. Ye Liangchen juga berhati-hati dengan getaran hati. Dia bisa membayangkan bahwa jika bos tidak terburu-buru kembali ke masa lalu, saya khawatir Heavenly Abyss City tidak akan ada lagi.
Qin Yichan tidak berhenti. Menghadapi lampu pompa yang dipuja yang dilemparkan ke segala arah, dia menundukkan kepalanya dan memberi hormat, dan langsung pergi ke aula besar. Di aula besar saat ini, Niang menerima Yan Tai dan pembangkit tenaga listrik lainnya, dan Lei Gongming bertanggung jawab untuk mengarahkan pemulihan keseluruhan setelah perang. Qin Yichan melihat sekeliling dan tidak merasakan sesak napas di kota. Rai Oud, senior, yang mulia lainnya. Setelah melihat kembalinya Qin Yichan, Lei Gongming segera meletakkan masalah itu, dan Niang dan yang lainnya bangkit untuk menyambutnya. Yang mulia, dia telah pergi ke klan Jie, dan 1000 kaisar telah pergi ke dunia perang barat. Meskipun anjing tua Jie Changyun tidak akan menyerah, tetapi manfaatkan pencegahan Anda dan minta minat terlebih dahulu. Qin Yichan menundukkan kepalanya, dan kemudian, menatap Yan Tai, mengangkat tinjunya sambil tersenyum. Yan senior, biarkan kamu menunggu lama. Sangguan senior, apakah kamu masih di Sekte Abadi Yuan Surgawi? Yichan akan kembali dan berterima kasih. Yan Tai mengangguk. Meskipun ini kira-kira kusin, tetapi jumlah kesopanan tidak boleh kurang. Ketika Qin Yichan hendak pergi, dia melihat Lei Gongming meraih yang pertama, Yi. Lei Gongming berkata dan berhenti. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia masih bisa memanggil pemuda yang memenggal Golden Immortal ini dengan nada senior. Qin Yichan tersenyum sedikit. Lei Lao bisa memanggil bocah itu Yichan. Lei Gongming agak tersanjung, dan kemudian berkata, Yichan, tidak ada yang lain. Anda pergi bekerja dulu. Yang mulia menjelaskan, ketika Anda kembali, ingatlah untuk memanggilnya. Qin Yichan menundukkan kepalanya. Tampaknya ada beberapa hal yang telah dibantu oleh Zhang Wuyuan untuk dipikirkannya. Segera, Qin Yichan memulai perjalanan ke Sekte Abadi Yuan Surgawi. Tetapi di sepanjang jalan, Ye Liangchan sedikit ragu-ragu. Anda tahu, dia dan Sekte Abadi Yuan Surgawi telah berurusan berkali-kali sekarang, tidak sama sekali. Kata tetua nama keluarga Yan. Kali ini bos ingin membawa karakter yang dilihatnya ke level berapa?